Aku pernah kerja gitu, mendaftar kerja di Jakarta jadi office boy dulu. Iya. Iya, Tahun pernah. berapa tuh, Boy? Tahun 2004 ya, setelah lulus SMA. Kenapa ngambil jadi office boy? Pakai minyak wangi, ditulis, dikasih tanda salib, terus digenggam. Minyak wangi, kenapa minyak wangi? Gitu. Tapi kadang ada aja misalnya kadang kita sebagai khas manusia, ya kan itu kita manusia berdosa. Itu kan kalau Tuhan kan ya jelas Tuhan. Itu kadang tuh gimana itu? Iya. Ada manusia Kan gitu. ada ayat tuh. Tuhan pun mendapatkan pencobaan. Tuhan pun mendapatkan kesulitan. Dia kalau sakit juga nangis. Ya kan? Dia kalau lapar juga butuh makan. Cuma bedanya apa? Dia itu tidak berbuat dosa gitu. Kenapa? Apakah dia itu bisa untuk melakukan kesalahan? Ya bisa. Dia punya kehendak bebas kok. Misalnya saat dia di Taman Getsemani, bolehkah kalau Tuhan kehendak biarlah cawan ini berlalu gitu. Iya. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa nggak sih menolak itu? Bisa. Iya, secara logika Tapi bisa. dia tidak Ya. mau menolak kehendak Bapa. Karena dia tahu kalau dia menolak cawan itu, manusia yang dikasihi dia itu semuanya akan dalam kondisi yang mengerikan, dikuasai maut. Nah, pertanyaan sekarang, mau nggak? Itu kan kembali kepada kita, maka yang bisa menolong diri kita sendiri. Jadi menolong kita ya diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk tetap setia kepada Tuhan ya. Kita yang bisa menolong gitu. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus, terus diingatkan oleh Roh Kudus gitu. Itu yang perlu kita ingat. Jadi jangan terus bilang, wah saya kan manusia gitu kan. Manusia biasa. Iya. Dan Tuhan Yesus saja datang ke dunia ini jadi manusia biasa loh. Kan dia nggak jadi raja. Iya. Dia dikejar-kejar. Waktu kecil, waktu bayi dia harus ngungsi-ngungsi gitu kan. Terus kemudian begitu gede kita tahu bahwa Tuhan Yesus diusir sama tetangganya sendiri ketika ngajar. Diancam mau dibunuh, bahkan akhirnya dia dibunuh. Apakah dia kemudian bilang, saya Tuhan loh? Gitu kan enggak, dia enggak bilang seperti itu. Tetapi dia menjalani itu, loh saya manusia. Dan saya memang datang sebagai manusia, dan sebagai manusia memang harus layaknya mati. Menderita itu memang jatahnya manusia, karena hidup berdosa. Enggak ada manusia yang kemudian enak-enak aja gitu. Iya, gitu kan. Itu yang perlu kita ingatkan kepada diri kita sendiri, bahwa jangan alasan lah bahwa diri kita itu manusia terus kemudian kita bilang, ya kan itu Tuhan Yesus kan Tuhan. Ya, tapi di dalam jati dirinya sendiri ketika dia sebagai manusia, ya dia jadi manusia beneran. Dia nggak pura-pura lapar gitu kan. Oh dia kan Tuhan, nanti dia pura-pura lapar bisa kan? Atau dia pura-pura sakit padahal dia nggak sakit. Enggak, semua yang dilalui itu sebagai manusia ya real sebagai manusia. Jadi jangan bilang, wah Tuhan Yesus itu nggak berbuat dosa karena dia itu Tuhan, bukan kayak gitu. Tetapi keputusan kita mau dosa atau enggak kan keputusan kita. Mau makan ketika kita lapar, di depan ada bakso, tapi kita pengen sate misalnya. Mau makan baksonya atau kelaparan karena pengen sate, itu kan keputusan kita. Atau mau kerja sama enggak gitu kan. Saya mau kerja tapi kerjanya nggak sesuai dengan apa yang kuingini gitu kan. Mau menunggu untuk lamaran selanjutnya atau mau ngambil ini dulu, itu juga terserah kita, ya kan. Sebenarnya semua pilihan ada di dalam tangan kita gitu. Tinggal kita mau apa enggak. Jadi kalau intinya tetap semua yang ada di kehidupan kita itu tergantung diri kita sendiri ya. Iya, Tuhan selalu mengingatkan. Tuhan selalu membuat pilihan, memberikan pilihan gitu. Tergantung kitanya mau ngambil apa enggak. Tadi saya lihat di IG itu yang posting ada TikTok gitu kan tentang Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu jahat karena apa? Karena apa yang ku minta nggak dikasih gitu kan, dibilang seperti itu. Terus orang ini bilang, sebentar tunggu dulu, apakah benar Tuhan seperti itu gitu kan? Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita pengen roti misalnya, Tuhan memang nggak kasih roti, tetapi hari itu ada yang ngirimin telur, ada yang ngirimin margarin, terus kemudian hari berikutnya ada yang ngirimin tepung.
Berarti kan sebenarnya ada telur, ada margarin, ada tepung, Tepung. ada gula, kita mungkin ada garam dan sebagainya. Itu Iya. kan kalau kita olah jadi roti. Iya, betul. Tapi kita seringkali menginginkan sesuatu seperti apa yang kita kehendaki. Iya, maunya kita. Gitu. Kita ngatur Tuhan, seakan-akan Tuhan itu kayak apa? Kayak ATM. Ketika kita mencet 500.000 keluar 500.000 gitu kan. Atau Tuhan itu seperti tempat reparasi mobil. Aku maunya mobil yang warnanya kuning, terus kemudian ada garisnya hijau, velgnya merek A, terus dan sebagainya. Nah, kita maunya Tuhan itu seperti itu. Nah, Tuhan itu kita jadikan sebagai Tuhan atau apa? Membantu umum kita gitu. Nah, kalau kita meminta seperti itu ya alangkah kurang ajarnya kita kepada Tuhan. Nah, di dalam masa pandemi ini, pertobatan Rabu Abu kita mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa kita itu manusia loh. Maka kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. Injil itu kan tidak ngomong tentang kekuasaan, tidak perlu melulu berbicara tentang keberhasilan. Tuhan Yesus kan kayak gitu, tentang makan. Di pencobaan di padang gurun tuh Tuhan Yesus bisa mengubah batu jadi roti. Iya. Dia tolak. Karena apa syaratnya? Harus menyembah iblis. Benar. Terus kemudian kekuasaan, segala kekuasaan di tengah dunia akan aku berikan padamu. Kamu harus menyembah aku. Ya dia nggak mau lah. Orang itu semuanya punya aku kok. Iya. Gitu. Masa aku harus nyembah kamu? Nah, di situ juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus waktu itu menjadi manusia sungguh-sungguh manusia. Gitu. Ingin menunjukkan bahwa sebagai manusia ini ya gitu. Aku lebih taat kepada Bapa daripada kepada iblis. Gitu. Nah, pertanyaannya di dalam Rabu Abu nanti, apakah kita mampu? Nah, dia. Kita lebih taat kepada Tuhan atau kepada keinginan kita sendiri? Ya, tapi kan perjalanan kehidupan setiap hari kan mungkin awal ya kita maknain nih pertobatan. Tapi kan di tengah jalan ada namanya manusia kan kadang ada rasa ya itu tadi ada daging kita lebih kuat dibanding roh kita. Nah, itu gimana tuh Mas? Tetap biar maksudnya secara kita pribadi tetap bisa maknai sampai hari Paskah itu. Ya itu makanya puasa itu kan tiap hari. Iya. Tiap hari itu selalu kita ingatkan. Jadi mestinya abu yang berbentuk salib di jidat kita itu semestinya setelah mandi hilang itu tidak kemudian menghilangkan ingatan kita bahwa kita itu adalah abu. Harus bertobat gitu kan. Bahwa kita itu butuh Injil, butuh Allah. Gitu. Harusnya seperti itu. Kita jangan terus lupa setelah hari Rabu Abu, Kamisnya udah lupa. Puasanya lupa. Gitu. Ya harus setiap hari dan Paskah itu kan kita juga menanti tentang kita sudah mendapatkan keselamatan dan kita kembali akan menanti kehadiran Dia kan. Nantinya bahwa Dia yang suatu ketika nanti yang akan membawa kita untuk kembali bersama dengan Dia gitu, dengan Tuhan. Jadi seperti Advent itu masa pendek dalam penantian, Paskah masa pendek di dalam pertobatan. Jadi pertobatan itu harusnya nggak cuma Prapaskah, tapi setiap hari gitu kan. Itu yang harus kita ingatkan. Dan kembali kok itu semua ke dalam pilihan kita. Aku pernah kerja gitu, mendaftar kerja di Jakarta jadi office boy dulu. Iya. Tahun berapa tuh Mas? Tahun 2004 ya, setelah lulus SMA. Kenapa ngambil jadi office boy? Karena dulu nggak bisa kuliah. Oh, nggak bisa gitu. kuliah, terus nggak daftar kuliah nggak keterima, terus aku kesel gitu kan. Ya udah aku pergi aja cari kerja gitu kan. Tapi udah keterima aku nggak ambil. Aku nggak ambil lah. Jakarta sumpek waktu itu aku. Jakarta kan masih banyak bis-bis, truk-truk yang asapnya hitam kan waktu itu kan. Itu bikin aku pusing, aku nggak mau. Terus pulang lagi ke Kebumen. Itu pilihan juga. Sebenarnya kalau aku kerja bisa aku kerja. Terus aku pulang. Terus harus sampai ke Kebumen, aku juga stres lagi kan karena nggak punya kerjaan. Aku daftar lagi jadi satpam di Bandung. Udah keterima, aku tinggal lagi, nggak kerja lagi. Kenapa? Gitu. Males lagi? Karena temanku nggak keterima waktu itu. Oh. Kita berangkat bareng, temanku nggak keterima, ya udah aku tinggal pergi, nggak mau berangkat lah. Gitu. Terus kerja lagi jadi pemain musik kafe waktu itu. Tapi setelah udah daftar katanya diterima,
ternyata disuruh jadi jagain toko gitu kan di rest area. Terus ya udah, waktu sampai di situ aku juga nggak mau ngambil. Aku tuh kerja sampai sebulanan kalau nggak salah. Sebulan doang. Terus aku tinggal lagi. Terus aku kerja lagi di Jogja. Nah seperti itu pilihan sebenarnya hidup kita. Kita mau tetap bertahan di situ dengan kondisi seperti itu atau enggak gitu. Mau bersyukur, kalau bersyukur ya ambil. Nah waktu itu aku kan karena dipenuhi masih sangat muda ya, dipenuhi dengan emosi, aku pokoknya sebenarnya aku pengennya kuliah kan. Aku pengen kuliah musik waktu itu. Cuma nggak nyampe dan akhirnya aku berontaknya dengan cara seperti itu. Nah, itu hidup ini pilihan kita dan setiap pilihan itu ada resikonya. Ya bolak-balik Jakarta ke Kebumen, Kebumen Bandung, terus kemudian tempat kerja dan sebagainya itu kan pilihan. Itu pasti resikonya ada, konsekuensinya ada. Ketika nggak ngambil itu ya duitnya hilang banyak gitu kan. Iya, rugi juga waktu segala macam. Waktunya hilang banyak. Ya, itu juga yang sudah dikorbankan. Jadi teman-teman mungkin yang lain juga banyak yang punya masalah yang sama gitu kan. Tetapi kembali lagi kita itu hidup di dalam masa prapaskah gitu kan. Kita sedang menyongsong Paskah, menyongsong kebangkitan bersama dengan Kristus yang abadi nanti gitu. Mau nggak kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, bukan pada ego kita, kemarahan kita gitu. Kalau kita mau terus ngikutin kemarahan kita ya nggak kelar. Nggak akan kelar hidupnya, nggak akan pernah puas. Gitu. Oh ya, nah bicara soal masa abu-abu itu, kenapa sih perlu ada kita abu di jidat, terus kenapa mesti tanda salib bentuknya gitu? Apa sih Mas? Mungkin teman-teman belum tahu. Itu nggak harus. Nggak harus. Jadi abu itu hanya lambang untuk mengingatkan. Kenapa di jidat gitu kan? Supaya dekat dengan otak kita. Dekat mata. Nggak ada arti teologis gitu ya? Ya itu untuk teknis aja sih, bahwa ya kayak orang mati kan ditaburin yang dari debu kembali kepada debu gitu kan. Nah di abu yang ditaruh di sini itu sebagai mengingat aja bahwa ketika kamu melihat cermin, kamu itu abu loh. Itu dekat dengan mata kita, dekat dengan saraf-saraf berpikir kita, jadi kita lebih ingat gitu. Kalau tanda salib memang nggak bisa menggunakan tanda salib, misalnya nggak mau menggunakan itu, misalnya abu dituangkan gini aja udah cukup. Tuangkan kemana? Misalnya dari gelas, tuangkan ke piring kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting memperlihatkan bahwa kita itu abu gitu loh. Itu hanya simbol aja. Jadi nggak ada makna khusus harus atau di jidat kah atau di dulu waktu kuliah saya ditaruhnya di tangan bukan pakai abu tapi pakai minyak wangi. Oh itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, pakai minyak wangi, ditulis, dikasih tanda salib, terus digenggam. Minyak wangi, kenapa minyak wangi gitu kan? Karena itu ada saraf secara psikologis kita mencium sesuatu. Dan ketika ada gerakan tanda salib, kita juga merasakan. Jadi semua indera dalam tubuh kita itu dipakai untuk menghayati itu. Menghayati tentang peristiwa Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi ketika dioresin gini kan ada kata-kata ya, bertobatlah dan percaya pada Injil. Terus kan ada pertama itu kita mendengar kata itu. Yang kedua kita merasakan ada satu gerakan. Itu kan. Yang ketiga kita itu melihat. Ya kan, melihat bahwa itu ada abu gitu. Itu kan indera-indera dipakai semua. Kecuali pengecap ya enggak kan. Kulit merasakan, telinga mendengar, mata melihat. Itu kan akan lebih membuat kita teringat. Itu sebenarnya sih. Secara untuk membantu manusia supaya dia bisa lebih meresapi sesuatu. Kalau cuma mendengar doang, itu kan yang mengolah cuma kepala. Iya, telinga. Kita nggak merasakan gitu. Kayak dulu zamannya radio, kan kita cuma bisa mendengar. Iya. Tapi kemudian setelah ada TV, kita bisa melihat dan mendengar gitu. Itu lebih baik lagi. Dulu itu ada zamannya, sekarang kayaknya udah nggak tenar lagi. Bioskop yang mengeluarkan bau. Dulu sempat ada kan. Bioskop yang kalau kita lihat, mendengar, terus kemudian kalau ada bau makanan, terus tercium bau makanan. Gitu. Kalau yang paling nggak enak itu kalau ada bau kotoran gitu kan. Tetapi itu semua untuk menguatkan
memberikan kesan bahwa kita mengalami secara real itu. Nah, kita kembali lagi di podcast Berasa. Nah, tadi berbicara soal puasa dan Rabu-Abu dan masa prapaskah. Sebetulnya kalau di masa prapaskah itu emang seharusnya tiap tahun itu ada makna puasa selama 40 hari atau ya kalau di Natal waktu itu kan nggak ada masa puasa nih Mas. Biasanya kalau di gereja rata-rata masa puasa itu pasti masuk prapaskah. Nah, apakah emang ada kewajibannya kita masuk prapaskah pertobatan berarti kita mesti puasa selama 40 hari. Dan itu kan kalau secara logika mungkin gak mudah ya untuk kita bisa puasa tiap hari. Dan sebenarnya puasa apa nih yang yang bisa kita lakukan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kadang puasa makan, gua aja makan jarang lagi pandemi gini kan gitu. Gitu tuh gimana Mas kira? Ya puasanya kalau ngikutin acara gereja berarti sesuai dengan apa yang ada di gereja. Jadi misalnya Karawaci besok ada puasa itu 40 hari aksi tiap hari itu. Ada yang hari pertama misalnya berbagi makanan, hari kedua berdoa untuk Indonesia, terus memberikan pujian untuk orang-orang terdekat itu kayak gitu puasanya. Jadi memberikan pujian dengan tulus, kan jarang kita memberikan pujian. Puasanya semacam itu. Hari per hari nanti dari panitia akan memberikan arahan apa yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan. Tetapi secara pribadi juga bisa kita mau puasa secara pribadi apa gitu. Misalnya kita nggak punya uang tiap hari untuk makan aja susah gitu kan. Ya malah kalau kita sedang ditambahkan dengan puasa ya nanti jangan terus kemudian kita disertai dengan keluhan. Misalnya kita cuma bisa makan sehari sekali ya bersyukurlah. Coba kita belajar untuk bersyukur. Jadi puasanya setiap hari itu belajar untuk bersyukur karena Tuhan nggak akan meninggalkan kita kok gitu kan. Nah terus kemudian ada puasa apa lagi, yaitu puasa menabung misalnya. Karena di Karawaci besok kan mau bikin acara untuk aksi berbagi masker ke tetangga. Karena kita tahu kan kita ada di lingkungan yang tidak semuanya Kristen, tidak semuanya mampu. Ya udah kita coba kalau kita bisa membagikan masker yang kayak gini ini kan mungkin 35.000 ya satu paket isi 20 gitu kan. Ini kita bisa membantu tetangga kita. Itu 20 berarti kalau dia pakai sendiri 20 hari dia menggunakan masker terus dengan masker yang baik, itu kan penularannya akan menurun gitu. Jadi kita memberikan contoh kepada orang lain. Nah, itu puasa-puasa yang seperti itu. Nah, setiap tahun apakah kita bisa menggunakan cara yang sama puasanya? Ya puasanya tetap dalam kalau ngomong Rabu-Abu sampai Paskah berarti puasa tentang pertobatan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi apakah bentuknya harus selalu sama? Enggak harus. Tergantung konteksnya kita mau ngapain. Apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang kan kita belum tahu. Jadi kita sesuaikan. Kalau tahun ini ada pandemi, ya udah kita coba bantu pemerintah untuk menghadapi pandemi ini gitu untuk masyarakat. Ikuti protokol kesehatan. Iya, mengikuti protokol, menggunakan masker standar dan sebagainya. Nah, apakah wajib nggak sih sebetulnya kalau aksi puasa itu 40 hari benar-benar kita harus ikutin atau ya namanya ada manusia kadang bolong gitu kan nggak bisa itu. Kalau ngomong wajib, kita paksa diri kita untuk wajib. Supaya tidak ada bolong, berarti kita serius gitu. Itu menunjukkan keseriusan. Kalau kita belum terus bilang nanti kan aku kan manusia biasa bisa bolong gitu kan udah direncanakan berarti bolong. Jadi kita coba push diri kita semaksimal mungkin. Apakah kita bisa tetap melakukan itu? Itu namanya kita sedang mencoba untuk mencapai batas maksimal diri kita gitu. Kayak Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam kan tanpa makan, itu juga mempush dirinya secara maksimal gitu. Bisa enggak gitu, ternyata kan bisa sampai bahkan dia bisa menghadapi bukan hanya tentang makan dan minum, tetapi menghadapi pencobaan yang iblis berikan gitu. Itu yang lebih penting, bahwa kita itu lebih mendengarkan mana keinginan kita atau keinginan Tuhan dalam hidup kita gitu. Tapi kok ketika misalnya dalam masa puasa itu kadang kan kita tadi sih bilang bolong, itu tetap hitungannya kalau bahasa logikanya diterima nggak ya gitu. Padahal kita bolong-bolong. Misalnya kita tadi masa kita serius nih. Hari pertama sampai 10 nih kita ngelakuin apa yang
kalau di GKI itu udah ada kayak kalender gitu kan, aksi pertama melakukan ini. Nah pas ketika pertengahan hari, aduh bolong nih gitu, gimana ya? Kayak ada rasa udah gitu. Ya kalau bolong ya tentunya kita harus mengingatkan kalau kita masih bolong, misalnya itu kan cuma ada satu kegiatan. Bolongnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Kalau masih ingat bolong berarti masih ingat untuk bisa memperbaiki. Yang penting itu kita itu setiap hari ingat aja. Setiap hari kita nabung 1.000, kita tetap mengingat apakah dengan 1.000 ini aku bisa menolong orang lain. Itu udah puasa. Berarti ke depan nanti setelah 40 hari itu kayak masa latihan, nanti sepanjang hidup kita terus mengingat, oh aku harus menyisihkan apa yang aku punya untuk sesama aku. Aku harus terus melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai sekarang kita sudah memberikan maaf, misalnya hari ini aku memaafkan, terus besok aku mencaci maki orang lain. Ya jangan juga. Kalau kita sudah memaafkan hari ini, besok juga memaafkan lagi, lusa juga kayak gitu. Sepanjang hidup kita harus kayak gitu. Terus sambil memikirkan atau mengingat, aku memaafkan kenapa? Gitu. Oh, aku memaafkan karena Tuhan telah lebih dahulu memaafkan aku. Itu akan menjadi puasa yang sangat bermanfaat. Dibandingkan sekarang, aku lupa memaafkan. Aku besok aja memaafkannya. Tetapi cuma besok memaafkannya. Lusa nggak memaafkan. Gitu. Itu percuma. Itu jadi ritual aja. Ritual itu sesuatu yang diulang-ulang aja, akhirnya tanpa guna gitu. Nah, menarik buat teman-teman Berasa TV tadi ngobrol sama saya bagaimana makna dari Rabu Abu dan puasa. Nah, sekarang penutup nih Mas, closing statement buat besok kan kita Rabu ada hari Rabu Abu. Setelah itu kan ada menjalani masa aksi puasa sampai hari Paskah. Nah, mungkin buat teman-teman Berasa TV sebenarnya apa sih kita melakukan apalagi di situasi pandemi gini, terus kita mesti ada aksi puasa, terus kita harus ada jalani hayati Rabu Abu itu. Nah, mungkin buat teman-teman Berasa TV mau kasih closing statement Mas El. Jadi kalau teman-teman pengen menghayati masa puasa dengan lebih baik, harus mengingat tentang maknanya, apa yang teman-teman sedang lakukan. Jadi jangan hanya gara-gara kita ada di tengah keluarga terus kita mengikuti. Terus kemudian kita itu orang Kristen, terus saya orang Kristen, GKI Karawaci melakukan ini, ya sudah saya melakukan ini juga. Jangan, tetapi pertanyakan dulu, saya mau ikut puasa ini, mau menjalani puasa ini, itu kenapa? Untuk apa? Gitu. Jadi harus ada kata mempertanyakan kepada diri kita sendiri, itu harus terus ada. Sehingga maknanya itu akan dalam. Nggak cuma ikut-ikutan, nggak cuma karena yang lagi hype sekarang ini apa, terus kita ngikutin, itu percuma aja gitu. Itu kayak anak-anak kalau lihat teman-temannya main bola terus ikut main bola gitu kan. Sekarang bukan main bola. Jadi kita akan terus bertanya, aku mau puasa karena aku misalnya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku mau ikut Rabu Abu, kenapa? Aku mau ikut Rabu Abu dan kemudian mau menorehkan abu di dahiku gitu kan. Ya karena aku ingin mengingat terus bahwa aku adalah abu di hadapan Allah, yang sebenarnya Allah tanpa kita pun nggak ada masalah gitu kan. Tapi karena begitu cintanya Allah sama aku, jadi aku mau untuk hidup terus bersama dengan Allah, meneladani Allah yang penuh dengan cinta, dan aku juga mau mencintai sesamaku kayak gitu. Jadi ketika kita mengikuti Rabu Abu, puasa, hendaknya mari kita terus mengingat tentang kebaikan Allah dan kita semakin dekat kepada Allah. Wah, tuh lengkap banget tadi dijelaskan oleh Mas El dari Rabu Abu, puasa sampai Paskah. Jadi buat teman-teman Berasa gitu sama-sama belajar tadi apa yang dapat pelajari dari Mas El, bagaimana kita tadi Mas juga hidup tuh pilihan ya, tergantung kita mau pilih tetap setia sama Tuhan atau enggak. Nah, terima kasih Mas El untuk waktunya, untuk kita boleh belajar juga tentang Rabu Abu itu apa sih, maknanya seperti apa, apalagi besok hari Rabu lebih kita mendekatkan diri dengan Tuhan, terus memaknai di situasi pandemi ini kita nggak bisa tetap muka langsung, terus tetap kita bisa maknai Rabu Abu itu sampai puasa juga sampai hari Paskah. Terima kasih Mas El untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya, berkati untuk step pelayanannya. Abis ini mau gue berangkat lagi Mas El ya. Iya, lagi biasa rumahnya 2 aja. Wah, berkati Mas perjalanannya untuk ke Jakarta lagi, berkati untuk iPhone juga ya. Ya. Terima kasih Mas El. Terima kasih sama-sama Bray. Iya. Nah, buat teman-teman Berasa yang mungkin ada mau ngobrol-ngobrol bareng kita, seruan kita juga di sini, dan mau boleh kasih kritik, ide, saran, boleh di email kita di bawah ini. Sekian dari podcast Berasa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Bye.